Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pratiwi dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Di sini, hidrolisis garam adalah peristiwa penguraian garam oleh air membentuk asam dan basanya kembali. Di sini kita akan bisa pertama yaitu garam tidak terhidrolisis atau garam netral. Di sini terbentuk akibat asam kuat dan basa kuat, sehingga menghasilkan garam netral yang pH-nya sampai dengan 7. Di sini katin dan anion tidak mengalami hidrolisis. Nah, ada contohnya di sini. Contoh itu NaCl aqueous, yaitu Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, Na+ ini dia kation kuat dan Cl- itu anion kuat, sehingga Na+ ya tidak dapat terhidrolisis oleh air dan Cl- juga tidak dapat terhidrolisis oleh air, sehingga pH-nya sama dengan 7. Lalu di sini yang kedua ada garam basa, yaitu yang dilakukan oleh hidrolisis parsial atau hidrolisis setengah. Di sini terbentuk oleh asam lemah dengan basa kuat, sehingga menghasilkan garam basa yang pH-nya lebih dari 7. Nah, ini terjadi akibat anion ya dari asam lemah ini mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Seperti contohnya larutan garam natrium asetat. Jadi CH3COONa menjadi CH3COO- ditambah Na+. Di sini CH3COO- itu asam lemah dan Na-nya itu basa kuat, sehingga CH3COO dihidrolisis oleh air. Di sini kan air itu terbentuk oleh H+ oleh A dan OH-, sehingga H+-nya itu naik ke CH3COO dan OH-nya itu naik ke sampai sini. Jadi menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, di sini karena Na-nya itu basa kuat, jadi dia tidak bisa terhidrolisis oleh air karena dia basanya basa kuat. Lalu yang ketiga ini ada garam asam, yaitu hidrolisis parsial atau hidrolisis setengah. Lalu ini terbentuk oleh asam kuat dan basa lemah, sehingga menghasilkan garam asam yang pH-nya itu kurang dari 7. Di sini terjadi ketika kation dari basa lemah ini mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+. Contohnya itu adalah larutan garam amonium klorida, yaitu NH+ NH4Cl menjadi NH+ ditambah Cl-. Di sini NH+ itu basa lemah dan Cl-nya itu asam kuat, sehingga NH4+ dihidrolisis oleh air. Air itu kan terbentuk oleh H+ dan OH-. Hanya ini OH-nya itu naik ke NH4+, H-nya itu naik ke sini, menghasilkan NH4OH- ditambah dengan H+. Lalu di sini karena Cl itu asam kuat, dia tidak dapat dihidrolisis oleh air karena di sini dijelasin karena ion asamnya itu kuat. Lalu yang keempat itu ada garam dari K atau Kb yang dihidrolisis total, jadi hidrolisis sempurna. Di sini terbentuk oleh asam lemah dan basa lemah, yang pH-nya itu pH garamnya itu tergantung K atau Kb. Di sini kation dari basa lemah akan mengalami hidrolisis ion H+ dan anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Di sini jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka larutan bersifat asam, pH-nya itu kurang dari 7. Dan jika Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka larutan bersifat basa, pH-nya lebih dari 7. Jika Ka-nya sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral, yang pH-nya itu sampai dengan 7. Contohnya itu larutan garam amonium cyanida, yaitu NH4Cn. Di sini NH4+ plus Cn-. Lalu NH4+-nya itu akan dihidrolisis oleh air menghasilkan NH4OH plus H+. Lalu di sini ada Cn- plus H2O akan menghasilkan HCN plus OH-. Sekarang kita akan melihat tentang rumusnya. Yang pertama itu ada garam netral yang terbentuk oleh asam kuat dan basa kuat. Dia tidak dapat terhidrolisis dalam air, sehingga pH-nya itu sama dengan 7. Lalu yang kedua itu ada garam basa yang terbentuk oleh asam lemah dan basa kuat, yang pH-nya itu akan lebih dari 7. Di sini rumus itu OH- sama dengan AKKW per Ka dikali Mg dikali X. Nah, di sini KH-nya itu sama dengan KW per Ka atau KW per Kb. Lalu maka jika diturunkan, maka rumusnya akan menjadi OH- sama dengan akar KH dikali Mg dikali X.
Di sini KW itu keseimbangan hidrolisis, sehingga rumusnya itu 10 min 14. Lalu di sini KH itu tetapan hidrolisis, lalu KA itu tetapan ionisasi asam lemak, Mg itu konsentrasi molar gram, lalu yang X itu banyaknya ion lemak pada garam. Di sini akan ada contoh, yaitu tentukan pH dari 100 mili larutan CH3 COO2 Ca, yang molar itu 0,1 molar, 0,1 m, dengan Ka nya itu Ka CH3COO nya itu sama dengan 10 min 5. Maka di sini keturunkan itu OH min sama dengan akar KW per KA, kita pakai rumus ini, KW KA dikali Mg dikali X. Kalau rumusnya itu dari akar, nah dari 10 min 14 per 10 min 5 dikali 10 min 1, lalu dikali sama ini 2, X nya 2. Maka hasilnya jadi ini coret, jadi 10 min 10 dikali sama 2, maka dia jadi akar 2 dikali 10 min 5, maka OH nya itu menjadi 5 min log 10, 5 min log akar 2. Di sini tuh baru ketemu OH-nya. Nanti kita akan cari pOH-nya. Ini tuh pH OH. Tadi kan udah ketemu tuh pOH-nya sama dengan 5 min log akar 2. Maka di sini kita bakalan cari pH-nya. pH-nya itu sama dengan 14 dikurang sama pOH. Makanya ini jadi 14 dikurang sama 5 min log akar 2 jadi 9 plus log akar 2. Jadi ada garam asam yang terbentuk oleh asam kuat dan basa lemak, ditambah basa lemak yang pH-nya itu kurang dari 7. Dia akan terhidrolisis setengah atau terhidrolisis parsial. Di sini rumusnya itu H plus sama dengan akar KW per KB dikali Mg dikali X. Di sini KH-nya itu yaitu KW sama dengan KA atau KW sama dengan KB. Maka bisa diturunkan menjadi H plus sama dengan akar KH dikali Mg dikali X. Dengan ke KW-nya ini KW-nya itu kan dia 10 min 14. Lalu kita akan beralih ke contohnya. Di sini ada contoh, tentukan pH larutan NH4 2CO4 dengan 0,1 molar, yaitu KB-nya itu KB NH4OH itu sama dengan 2 kali 10 min 5. Maka di sini kita akan menggunakan rumus H plus yang akar KW per KB dikali Mg dikali X. Di sini KW-nya itu 10 min 14. Lalu KB-nya itu dia 2 kali 10 min 5
Lalu di sini ada MG-nya itu dia 0,1 yaitu 10 min 1 dikali X-nya itu dia 2. Harus 2. Jadi hasilnya itu dia coret. Ini saya coret sama yang ini. Jadi 10 min 10 atau bisa dibagi 2 jadi 10 min 5. Jadi samanya sama kayak 1 kali 10 min 5. Maka pH-nya itu sama dengan 5 min log 1 atau sama dengan 5. Maka pH dari larutan NH4CO4 itu adalah 5. Nah, keempat itu ada asam lemah ditambah dengan basa lemah menghasilkan garam dari nilai Ka atau Kb-nya. Jadi pH-nya itu sesuai dengan Ka atau Kb-nya. Di sini yang pertama ada Ka lebih besar daripada Kb, maka pH-nya itu kurang dari 7. Dia bersifat asam. Rumusnya itu H plus sama dengan Kw per Kb dikali Ka. Kw per Kb itu sama kayak Kh. Maka diturunkan jadi H plus sama dengan akar KH dikali Ka. Lalu yang kedua itu ada Ka lebih kecil dari Kb, maka pH-nya itu lebih dari 7. Dia bersifat basa. Di sini OH-nya itu OH- sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Di sini OH-nya itu diturunkan jadi OH- sama dengan KH dikali akar KH dikali Ka. Lalu yang ketiga itu ada Ka sama dengan Kb. Di sini dia bersifat netral, maka pH-nya itu sama dengan 7. Lalu yang keempat itu ada derajat hidrolisis. Di sini itu rumusnya itu zeta sama dengan akar KH dikali Xg dikali X. Di sini ada contoh yang pertama itu tentukan pH 1 liter amonium asetat 0,1 m dengan Ka sama dengan CH3COH yaitu 1,8 kali 10 min 5 dan Kb NH4OH yaitu 1,8 kali 10 min 5. Di sini kan Ka-nya itu 1,8 10 min 5. Jadi Kb-nya itu sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Di sini dia sama, maka dia bersifat netral. Di sini maka pH-nya itu sama dengan 7. Lalu yang kedua itu ada benarnya nilai pH larutan NH4Cl yang konsentrasinya 0,1 m jika Kb-nya NH4OH sama dengan 1,8 kali 10 min 5 dan KHCN itu 4,5 dikali 10 min 10. Di sini kita cari dulu nih K-nya itu kan dia 4,5 dikali 10 min 10. Di sini Kb-nya itu sama dengan 1,8 dikali 10 min 5. Di sini udah kelihatan nih dari pangkatnya bahwa yang ini lebih kecil. Maka dia bersifat garam basa. Untuk rumusnya kita bisa pakai yang OH- sama dengan Kw per Ka dikali Kb. Di sini akar Kw-nya itu kan 10 min 14 per Ka-nya itu 4,5 dikali 10 min 10 dikali sama 1,8 dikali 10 min 5. Di sini maka bisa coret nih. Nah, ini bisa coret juga. Di sini jadinya hasilnya 5. Di sini dia 2. Di sini jadinya itu akar 0,4 dikali sama 10 min 9. Bisa kita ubah menjadi akar 4 dikali 10 min 10. Maka pOH-nya itu di sini jadinya itu 2 dikali 10 min 10 min 5. Maka pOH-nya itu sama dengan 5 dikali log 2. Maka kita cari pH-nya itu sama dengan 14 dikurang sama 5
min log 2 jadi 9 plus log 2. Soal yaitu derajat hidrolisis dari larutan NH4Cl 0,01 m dan nilai Kb yaitu NH3 sama dengan 10 ml adalah, di sini kita pakai rumus yang theta sama dengan akar dari Kb per Mg dikali X. Di sini itu KH, Maka di sini kita pakai rumus dari Kw per Kb per Mg dikali sama X. Di sini kita bisa tulis sama aja kayak 10 min 14 per dari 10 min 5 per Mg nya itu dia 0,01 berarti 10 min 3 dikali sama X nya itu dia X itu dia 1. Maka kita bisa tulis rumusnya jadi ini kan bisa dikurang nih, berarti jadi 10 akar 10 min 9 per 10 min 3 dikali 1 sama dengan akar dari ini kan bisa dicoret, berarti jadi 10 min 6. Maka jadinya itu dia 10 min 3 hasil itu sama dengan 10 min 3. Maka derajat hidrolisisnya itu 10 min 3. Lalu soal keempat ini ada soal sebanyak 200 ml larutan NH4OH 0,2 m dicampurkan dengan 100 ml larutan HF 0,4 m jika Kb-nya itu NH4OH sama dengan 4 dikali 10 min 7 dan KaHF itu sama dengan 1 kali 10 min 5, nilai pH campuran yang terbentuk adalah, di sini kita tulis Kb-nya itu dia sama dengan 4 dikali 10 min 7. Di sini Ka-nya itu sama dengan 1 kali 10 min 5. Maka Kb-nya itu lebih kecil daripada Ka karena bisa dilihat dari pangkatnya saja. Habis itu dia berbentuk garam asam. Maka kita bisa pakai rumus H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Nah, di sini kita tulis akar dari 10 min 14 per sini Kb-nya itu 4 dikali 10 min 7 dikali sama Ka-nya itu 1 kali 10 min 5. Maka kita bisa coret di sini. Lalu maka hasilnya itu sama dengan dari 1/4 dikali sama 10 min 12. Karena dari sini kan 4 ini hasil 2 ditambah sama 5. Terus itu jika dikeluarkan maka hasilnya jadi 1/2 dikali 10 min 6. Di sini kita bisa di sini 1,2 itu sama aja kayak 0,5 dikali 10 min 6. Lalu di sini kita bisa tulis menjadi 5 dikali 10 min 7. Maka pH-nya itu sama dengan 7 min log 5. Maka hasil dari nilai pH campuran yang terbentuknya itu adalah 7 min log 5. Sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.